Erlin. Ya, selamat siang Bu Neli. Ada apa Bisa, nih? Hai. ini Bu Erlin. Bisa Ya, minta waktunya sebentar nggak, Bu? boleh Bu. Ada apa ya? Saya lihat Eh, sepertinya Ibu agak murung, kurang bersemangat seperti biasanya. Bagaimana iya, Bu? nih, Bu. Ada yang bisa saya bantu kira-kira? Eh, jadi gimana ya, Bu? Ibu benar-benar waktunya nggak terganggu nih, Bu. Tidak Bu, Nah, insya Allah. Saya nih mohon kebetulan maaf, lagi santai Bu. lagi oke, oke, makasih Bu Erlin. Mohon maaf nih, Bu. Sebenarnya saya eh, jadi nggak enak nih ganggu waktu ibu. Ya tidak. Tidak apa-apa Bu eh, Neli. ya, makasih makasih Bu. Begini Bu, saya mau curhat nih ceritanya tentang masalah saya ke Ibu Erlin. Mungkin Ibu Erlin bisa membantu saya seperti itu Bu. Hmm, pantesan ya Bu ya, saya merasa Ibu kok akhir-akhir ini kurang bersemangat ya, tidak seperti Hmm, biasanya Ibu, kelihatannya Ibu itu agak murung gitu ya. Masalahnya kira-kira apa Bu Neli? Coba Bu Neli, bisa ceritakan apa yang sedang Bu Neli rasakan. Mungkin saya bisa bantu Ibu. Nah, sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah nih Bu yang sedang saya hadapi ini. Nah, tadi saya sempat berpikir juga kepada siapa nih saya meminta bantuan. Ya, mudah-mudahan dengan saya curhat ke Bu Erlin bisa mengatasi masalah ini, Bu. Iya, baik Ibu. Begitu. Coba, bisa Ibu Neli ceritakan ya, apa yang sedang Bu Neli rasakan mungkin saat ini? Mudah-mudahan saya bisa bantu Ibu loh. Nah, Ibu ingat nih beberapa bulan kemarin ya, saya sempat kondisi badannya sempat ngedrop juga ya Bu Erlin, sakit. Sampai-sampai nih suara saya selama 3 hari nggak ada, nggak keluar. Ngajar pun juga saya kesulitan nih ke anak-anak waktu di kelas. Kayak ada isyarat aja gitu ngajar anaknya. Mungkin gitu Bu. Iya Bu, saya juga melihat Ibu akhir-akhir ini sedang, kadang sakit ya Bu ya, kadang Iya Ibu, betul. murung, seperti itu. Nah, bagaimana bisa Bu Neli kok Bu Neli bisa seperti itu? Lalu apa yang membuat Bu Neli akhir-akhir ini sering sakit? Menurut saya sih sebenarnya masalahnya tidak terlalu serius sih, Bu. Tidak serius, seperti apa Bu? Tidak seriusnya dalam hal bagaimana kira-kira Bu Neli? Eee Malu nggak ya saya ngomongnya? Enggak Tidak ya ada mungkin, Bu apa-apa Erlin? Bu Neli. Iya Bu. Akhir-akhir ini saya merasa kesulitan nih, Bu Erlin, mengelola waktu di antara tugas mengajar nih dan tugas administrasi. Jadi membuat pikiran saya tuh gampang stres mungkin ya, jadi sering sakit, nggak rileks nih karena permasalahan ini. Kira-kira nih Bu Neli, stres, bagaimana? Apa Bu Neli tidak bisa mengelola waktu dengan baik atau bagaimana Bu? Nah, betul sekali itu, Bu. Betul apa yang Ibu Erlin katakan. Jadi malu saya nih, Bu. Tidak apa-apa Bu. Jadi, kita obrolan kita hari ini fokus pada tantangan Bu Neli dalam menghadapi dan mengelola waktu ya, Bu? Bisa Bu Neli ceritakan lebih detail lagi nggak?
tentang apa yang membuat Ibu merasa kesulitan dalam mengelola waktu tersebut, Bu? Iya Bu, iya benar. Saya sebenarnya merasa selalu keteteran nih Bu, antara tugas mengajar, membuat materi ajar, kemudian mengkoreksi hasil tugas siswa ya Bu ya, dan masih banyak lagi tugas administrasi lainnya. Jadinya sering ada tugas yang terbengkalai juga, atau misalnya tidak selesai dengan maksimal gitu Bu. Selesai sih selesai, mungkin tidak maksimal gitu. Jadi gimana Bu? Seperti itu. Iya Bu, saya juga mengerti apa yang dirasakan oleh Ibu, bahkan mungkin bukan hanya Ibu saja yang mengalami hal tersebut, banyak guru yang lain juga pasti mengalami hal tersebut. Bisa Bu Nelly ceritakan lebih spesifik lagi nggak Bu? Kira-kira tugas apa yang paling sering membuat Ibu merasa terbebani dari tugas-tugas Ibu itu? Nah, sebenarnya saya sering kesulitan nih Bu menemukan sumber belajar yang relevan dan yang mudah dipahami oleh siswa. Dan selain itu juga saya ingin materi yang saya sampaikan itu bisa mengakomodasi berbagai gaya belajar siswa. Seperti sekarang kan Bu, kurikulum Merdeka ini kita harus menyajikan materi yang terdiferensiasi, mungkin seperti itu Bu. Iya, betul Bu. Kira-kira, eee, dari apa tadi, dari masalah yang Ibu sampaikan, tujuan utama saat ini adalah bahwa kita harus menemukan cara yang lebih efektif ya, Bu, untuk membuat materi ajar yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan siswa ya, Bu? Betul sekali Bu Erlin, seperti itu. Iya. Nah, bagaimana, solusi Ibu nih, kira-kira kata Ibu, dalam penyelesaiannya Ibu kira-kira ada inisiatif apa atau tidak? Oh, apa ya Bu? Mungkin saya lebih apa ya? Saya rasa mungkin membuat kelompok belajar mungkin gitu ya Bu. Dan saya juga Nah, bisa mendapat masukan ya dari rekan sejawat dan merasa tidak sendirian dalam menghadapi tantangan ini. Makanya saya tepat sekali nih Bu bertemu dengan Ibu Erlin ini. Ya, nah, seperti itu betul, Bu. Bu. Nah, betul sekali, Bu. Bagaimana kalau misalnya Ibu atau kita coba membuat rencana aksi nih, Bu, rencana aksi bersama. Misalnya nih, kita bisa mulai dengan mengalokasikan waktu khusus setiap minggunya. Misalnya Ibu meluangkan waktu di hari apa dalam satu minggu itu khusus untuk mencari sumber belajar yang baru yang menurut Ibu sumber belajar tersebut dapat menarik dalam pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di kelas. Kemudian nih, mungkin saja Ibu juga bisa tadi kata Ibu membuat kelompok belajar dengan guru-guru yang lain ataupun Ibu mengajak guru-guru senior Ibu yang menurut Ibu nih, sekiranya guru tersebut itu sudah bisa menjadi inspirasi buat Ibu dalam pemakaian sumber belajar yang baik seperti itu. Eh, untuk berbagi ide dan sumber daya. Bagaimana pendapat Ibu? Oh, ide bagus juga ya Bu Erlin. Eh, saya merasa senang sekali dan setuju untuk ide itu. Makasih Bu Erlin. Mudah-mudahan bisa menghadapi tantangan dan solusi tadi ya, menjadi solusi tadi. Iya, Bu. Nah, kira-kira Bu, setelah tadi kita berbincang dan menemukan solusi, kapan nih kira-kira Ibu akan mulai action gitu atau akan mulai melakukan hal tersebut? Mungkin insya Allah minggu depan karena ini
sudah hari Jumat ya Bu Erlin, mungkin Sabtu Minggu besok tidak bisa nih karena udah weekend itu sudah buat keluarga ya, mungkin minggu depan aja ya Bu Erlin, insya Allah. Iya, bagus Bu, bagus. Kira-kira Bu, kapan, dari 1 minggu itu, hari apa kira-kira yang cocok untuk, Ibu, melakukan, apa namanya, melakukan, pencarian terhadap sumber belajar yang akan Ibu gunakan di dalam kelas tersebut, Bu? Nah, mungkin lebih ke hari Jumat ya Bu Erlin. Hari Jumat kan waktunya anak-anak untuk di kabupaten kita ya, Kabupaten Tasikmalaya belum full day ya. Mungkin hari Jumat, nah anak-anak pulang setengah 12, nah ada banyak waktu juga nih buat mencari-cari referensi seperti itu Bu Erlin. Bagus Ibu, ya. Eee, oke Ibu, jadi Bu Neli akan memulainya minggu depan ya Bu ya. Kemudian hari Jumat, setiap Siap, hari Jumat mungkin Ibu akan mengalokasikan waktu untuk, mencari sumber, belajar yang akan Ibu gunakan, yang tentunya menarik perhatian siswa, juga membuat pembelajaran efektif. Dan Ibu juga akan mencari guru-guru lain ya Bu ya, yang tertarik untuk siap bergabung Ibu dalam Erlin. kelompok Siap. belajar Ibu. Setelah itu nih Bu, kira-kira, Iya. ada nggak di sekolah Ibu yang tadi kata saya yang menjadi inspirasi buat Ibu untuk bisa diajak Ibu bergabung dalam, kelompok belajar yang kita bicarakan tadi? Nah, kebetulan nih di sekolah saya ada P3K baru nih. Kemudian juga dia mungkin masih fresh ya ininya. Mungkin Ibu Lulut ya yang bisa saya ajak untuk berkolaborasi nih Bu Erlin. Wah, luar biasa ya, Bu, ya. Mudah-mudahan Bu Lulut bisa bantu Ibu ya. Kapan kira-kira Ibu akan menemui Amin. Bu Lulut, Bu? Mungkin besok kita ketemu, masih bisa ketemu. Nah besok mungkin saya mulai ngobrol-ngobrol ringan aja dulu sama Ibu Lulut ya, Mbak Erlin. Iya, bagus Ibu ya. Mudah-mudahan dari percakapan kita, kali ini, Ibu sudah mendapatkan solusi yang terbaik dan bisa membuat Ibu lebih nyaman ya, Bu, ya, dalam melakukan aktivitas-aktivitas Ibu, sehingga Ibu tidak merasa lagi stres nih, tidak sakit-sakitan Ya, lagi karena banyak iya, pikiran, tidak bisa membagi waktu ya, Bu, ya, iya, karena, iya. kita sudah punya solusi untuk, Mhm. menghindari hal tersebut. Iya, makasih Bu Erlin. Jadi saya bersemangat nih setelah ngobrol-ngobrol sama Ibu Erlin ini. Jadi apa ya, yang tadinya agak melonghoi mungkin ya semangatnya Iya. sekarang agak lebih plong, lebih fresh lagi. Terima kasih Bu Erlin untuk Iya, waktunya. Bu, iya, nanti kita bertemu ya, Bu, ya, secara rutin untuk membahas materi ajar yang akan Ibu, laksanakan di dalam kelas nih. Siapa tahu materi ajar atau sumber belajar apapun yang Ibu dapatkan, yang Ibu hasilkan dari kerja kelompok Ibu, bisa jadi Iya. inspirasi juga buat saya, Bu, ataupun untuk teman yang lainnya, teman sejawat di sekolah Ibu ataupun di, KKG ya, Bu, ya. Siap, siap. Oke, Ibu Erlin, siap. Boleh. Bagaimana, Bu, Terima kasih Bu Erlin, perasaannya? Iya, perasaannya sudah agak senang tenang, Bu, ya? sekali. Iya. Sudah, Bu. Jadi migrainnya hilang nih. Terima kasih. Amin, Sambil kita mudah-mudahan minum seterusnya ya, ini Bu, ya, ya. Bu. Iya, minum air putih juga ya, Bu ya. Iya. Ya, terima kasih Bu Erlin. Assalamualaikum warahmatullahi Sama-sama, Ibu. wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya, Bu Waalaikumsalam Erlin. warahmatullahi wabarakatuh.